deteksi kasus pada Indonesia di Indonesia, yaitu di mana perjalanan terhadap patogen TB itu ada yang tidak terinfeksi dan terinfeksi. Hampir 30% dari yang terinfeksi itu 5%-nya TB aktif, sedangkan 95%-nya itu TB laten. Di mana 95% ini 5%-nya sudah reaktivasi dan 95%-nya ditetapkan sebagai TB yang laten. Berikut adalah patofisiologi yang nantinya akan berhubungan dengan pembicaraan berikutnya mengenai local symptoms dan juga systemic symptoms, di mana local symptoms ini sendiri kita mengetahui adanya suatu inflamasi atau imun respon dari TB itu sendiri. Yang paling sering kita temui yaitu granuloma, di mana granuloma ini juga salah satu faktor risiko untuk terjadinya suatu bronchoesophageal fistula, di mana di sini jika terjadi adanya suatu cavity dan dia ruptur, itu bisa terjadi peningkatan dari tekanan onkotik dan juga tekanan pada pleura itu sendiri. Dari ini semua ada yang menyebabkan terjadinya aspergilloma, ada juga yang menjadi emphysema. Di mana ini semua pun kalau dia nekrosis itu bisa menyebabkan suatu fibrosis dan tuberkulosis dari bronchopneumonia. Sedangkan systemic symptoms yang sering menjadi gejala-gejala yang pasien itu sendiri rasakan seperti lemas dan juga ada keringat dingin malam, demam. Di mana di sini kita masuk ke dalam persyaratan operasi paru dengan TB, yaitu harus ada obat yang sensitif. Yang kedua, pasien sudah melalui umbrella terapi yang kita gunakan di Surabaya ini, yaitu minimal 2 minggu. Dengan pasien segmen yang paling sering itu memang di apikal posterior. Untuk terapi umbrella yang biasanya diberikan yaitu yang fase intensif yang pertama itu RHZE, rifampicin, INH, pirazinamid, dan ethambutol. Jika pasien itu MDR TB, paling tidak kalau untuk memulai operasi harus ada antibiotik sensitif sebagai pelindung. Berikut adalah indikasi pembedahan pada kasus TB, yaitu pembedahan bisa sebagai tujuan diagnostik dari lesi paru yang ada di situ yang tidak diketahui etiologinya. Yang kedua memang dari tuberkulosis yang resisten terhadap pengobatan, tetapi lesinya itu masih terbatas, contohnya bukan pada kasus-kasus yang miliar. Yang berikutnya itu adanya suatu kavitas pada paru, adanya destroyed lung, adanya hemoptisis yang masif, adanya suatu BPF yang persisten, suatu stenosis bronkus, TB dengan infeksi sekunder, contohnya aspergillosis, dan juga komplikasi pada pembedahan TB sebelumnya. Ini kita masuk di dalam kasus BPF, di mana yang paling sering komplikasi yang terjadi pada kasus-kasus TB paru, yaitu BPF yang sering kita temui, di mana BPF sendiri ini kita harus melihat secara manajemennya itu, apakah memang ada koinfeksi dari pleural space-nya itu sendiri atau tidak. Seandainya itu ada infeksi, maka kita memerlukan suatu prolong antibiotik sebelumnya. Jika tidak, kita harus melihat size dari fistulanya. Kalau di bawah 5 mili, itu bisa dicoba dengan bronkoskopi. Tapi kalau BPF-nya itu sudah lebih dari 5 mili, itu sudah mutlak pilihannya adalah surgical. Berikut adalah BPF yang sudah kita drainase atau menggunakan chest tube sebelumnya, di mana dia dikategorikan menjadi dua, yaitu termasuk kandidat yang sesuai dengan kriteria pembedahan atau tidak. Jika di sini dia sesuai dengan kandidat pembedahan, kita harus lihat BPF-nya itu sebesar apa. Jika BPF-nya itu terlihat dan luas, mungkin kita bisa memerlukan suatu repair dengan jaringan otot. Salah satu contohnya adalah plumbage. Tapi kalau misalnya dia kecil, mungkin kita masih bisa konservatif atau dicoba dengan chest tube. Nah, berikut adalah beberapa pilihan-pilihan terapi pembedahan, yaitu di sini salah satunya adalah pembedahan secara transthoracic, yaitu ada open pleural drainase. Di sini seperti yang kita sering temui, ini salah satu gambaran kalau semisal ada BPF, di sini kita bebaskan. Lalu kalau kita tampak di sini ada ruptur dari trakea atau tracheobronchial fistulnya, itu bisa ditutup dengan jahitan secara direct ataupun dengan otot. Ini yang contoh dengan otot. Nah, ini secara transthoracic di mana di sini kalau ini salah satu contohnya dia pakai beam. Yang sering kita temui juga di sini yaitu dengan pembedahan VATS. Memang resikonya itu secara bleeding memang lebih kecil kalau kita menggunakan VATS dan dia lebih minimal invasif. Tapi biasanya penggunaan VATS ini kita pilih ketika ada suatu BPF yang kecil yaitu di bawah 3 mm. Berikut yang sering juga kita lakukan di sini yaitu muscle plumbage. Ada yang memang secara estetik dia itu lebih baik dibandingkan dengan torakoplasti.
Di sini kita menggunakan beberapa otot, yaitu yang sering latissimus dorsi, serratus anterior, pectoralis, rectus abdominis, dan omentum. Di sini salah satu gambaran arteri yang harus kita tahu, kita ketahui ketika kita melakukan plumage, di mana yaitu thoracoacromial artery yang harus kita cari terlebih dahulu sebelum kita melakukan plumage, karena arteri ini tidak boleh sampai terpotong. Indikasi dilakukannya suatu plumage yaitu tidak adanya bidang di pembelahan yang memungkinkan untuk kita lakukan dekortikasi paru-paru saja. Jadi contohnya hanya dengan dekortikasi itu tidak efektif. Jadi dibutuhkan suatu plumage. Terus paru-parunya itu tidak mengembang atau sudah banyak dead space di dalamnya itu, sehingga kita memerlukan otot untuk menutupi dead space itu sendiri. Berikut adalah salah satu pilihan beberapa alur, yaitu pada adanya suatu BPF, bisa menggunakan serratus anterior, latissimus dorsi, ataupun pectoralis major. Ini salah satu contoh jika kita menggunakan serratus anterior flap, di mana di sini ketika kita menemukan serratus anterior, bisa di sisi di sini dan diselipkan. Ini untuk latissimus dorsi, memang yang salah satu yang paling sering digunakan juga. Ini untuk pectoralis major flap, untuk prinsipnya hampir sama. Ini untuk intercostal muscle flap atau sering kita sebut dengan air plumage. Jika plumage itu sendiri tidak efektif dan kita membutuhkan suatu drainase menggunakan open thoracic window, ini terutama pada pasien-pasien TB dengan emphysema yang kronis, yaitu kita bisa memilih plaget prosedur ataupun dengan laser flap. Di sini pembedanya adalah ketika untuk plaget prosedur itu kita bisa membuat insisi segi 4, di mana di sini ada 2 kosta yang dipotong dan dibiarkan seperti ini, sedangkan kalau pada laser flap kita buat suatu flap. Ini adalah salah satu guideline yang membandingkan antara terapi TB past and present, di mana pada jurnal ini jurnalnya dari luar negeri, mereka meneliti dan menurut mereka yang terbaik timing untuk masuk di dalam operasi itu adalah ketika pasien itu sudah mendapatkan obat TB 3 hingga 6 bulan. Di mana memang pilihan terapi pada TB baik itu untuk MDR maupun XDR itu tetap pilihannya adalah surgery, terutama untuk pasien-pasien yang relapse dengan pneumotoraks. Tapi ini ada suatu data yang kita ambil di rumah sakit RSUD Sutomo, itu sampling sama 2 tahun, mohon maaf, dari 2021 hingga 2022. Memang di sini didapatkan pada pasien-pasien yang TB itu semakin cepat dilakukan pembedahan itu semakin baik. Untuk outcome-nya itu, kalau kita di sini kan untuk cut off-nya itu 2 minggu. Jadi untuk outcome-nya sebenarnya lebih cepat, itu lebih baik. Karena untuk salah satu resikonya itu dinilai dari hospitality stay-nya dan juga lama pemakaian brain-nya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembedahan pada kasus TB itu merupakan salah satu pilihan untuk tata laksana hingga saat ini. Terdapat beberapa komplikasi dari TB paru, salah satunya contohnya seperti BPF ataupun menjadi emphysema kronik yang membutuhkan tindakan pembedahan, di mana pada TB paru tetap membutuhkan umbrella terapi sebelum masuk ke dalam pembedahan untuk mengurangi resiko menularkan terutama terhadap lingkungan sekitar. Semakin cepat dilakukan tindakan pembedahan, maka outcome-nya semakin baik. Dan terima kasih.